Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, belajar bersama. Kali ini kita akan mengulas atau mempelajari bagaimana sih cara kerja dari starting system ini. Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh, alangkah baiknya kita ketahui dulu nama-nama komponen yang terkait dengan starting system ini. Nama komponen yang pertama tentu saja baterai ya. Baterai ini mutlak ada dalam starting system. Kalau tidak ada baterainya ya starter motornya tidak akan berputar. Karena baterai ini dia berfungsi untuk menyuplai arus yang cukup besar. Jadi starter motor ini adalah komponen di kendaraan yang membutuhkan arus yang kuat, yang besar ya. Kemudian setelah baterai itu ada terminal 30 di sini. Terminal 30 ini dia dihubungkan langsung oleh kabel ya, kabelnya cukup besar. Ini dihubungkan langsung ke positif baterai. Jadi positif baterai dihubungkan langsung ke terminal C. Sehingga kalau kabelnya besar maka memungkinkan arus yang besar itu mengalir ke terminal 30 ya. Selain itu di sini ada digambarkan di sini adalah ignition switch atau sebutan lainnya adalah kunci kontak. Kunci kontak di sini posisinya tentu saja posisi awalnya adalah lock off, ya kemudian posisi ACC, kemudian posisi IG on dan yang terakhir ketika diputar terus dia akan di posisi ST atau start. Kemudian selain kunci kontak, kemudian terminal 30, di sini juga digambarkan adanya terminal C. Terminal C ini adalah terminal di mana ketika nanti setelah starter motor ini bekerja, kontak plate ini ketika dia bergerak ke kanan menempel, maka terminal 30 ini akan berhubungan dengan terminal C ketika kontak plate ini menempel ya, bergerak ke kanan dan menempel. Selanjutnya di sini selain terminal 30 juga ada terminal 50 ya. Terminal 50 ini dia dihubungkan dengan terminal ST di kunci kontak ya, terminal 30. Kemudian di sini tentu saja tadi yang saya sebutkan ada kontak plate. Kontak plate ini dia berhubungan atau dia berhubungan dengan plunger ya. Jadi ketika plungernya ini bergerak ke kiri, kontak plate-nya ikut ke kiri, plungernya ke kanan, maka plunger ini akan mendorong kontak plate sehingga kontak plate ini akan bergerak ke kanan dan menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Selain itu di sini ada coil, ada dua coil di sini. Yang pertama pull in coil, yang kedua hold in coil. Pull itu menarik, hold itu menahan. Jadi lilitannya itu lebih banyak pull in coil dibandingkan dengan hold in coil. Sehingga kemagnetan yang dihasilkan pun akan lebih besar pull in coil jika dibandingkan dengan hold in coil. Selain itu, di sini ada plunger, di mana plunger ini posisi awalnya dia ada di sebelah kiri karena dia ditahan oleh return spring ya, untuk tetap berada di sebelah kiri. Apabila tidak ada kemagnetan yang menarik plunger ini ke kanan, maka plunger ini akan berada di sebelah kiri. Kemudian plunger ini dikaitkan dengan drive lever, di mana drive lever ini tengahnya ada pivot atau engsel. Jadi kalau drive lever sebelah atas ini bergerak ke kanan, maka yang sebelah bawah ini akan bergerak ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Apabila drive lever sebelah atas ini bergerak ke kiri, maka drive lever sebelah bawah ini akan bergerak ke kanan. Di sini ada overrunning cloth. Ya, overrunning cloth itu fungsinya untuk mencegah supaya
starter motor ini bisa memutar ring gear, namun mencegah ring gear memutar pinion gear. Jadi istilahnya overrunning clutch itu dia putarannya hanya searah ya, supaya pinion gear itu bisa berputar searah. Jadi pinion gear ini boleh memutar ring gear, tapi ring gear tidak boleh memutar pinion gear. Ya walaupun pinion gearnya ini berputar, tapi putaran ini tidak akan diteruskan ke armatur gitu maksudnya. Jadi loss gitu ya. Putarannya itu putaran yang tidak ada artinya. Loss karena di adanya ini overrunning clutch ini. Jadi begitu. Kemudian selain pinion gear dan ring gear, di sini juga ada wheel coil. Coil itu adalah lilitan kawat. Nah, di sini wheel coil itu kawatnya diameternya cukup besar sehingga arus yang mengalir ke motor starter ini juga cukup besar. Setelah wheel coil, di sini ada brush positif, kemudian komutator, armatur, kemudian brush negatif, dan brush negatif ini dia berhubungan langsung dengan ground atau bodi starter motor itu sendiri. Oke, itulah komponen-komponen di starter motor dan bagaimana kondisinya ketika posisi kunci kontaknya itu off. Arus listrik tentu saja mengalir dari kutub positif kemudian menuju ke terminal 30 dan di terminal 30 itu dia akan standby. Kenapa standby? Iya karena tidak ada sambungannya lagi. Jadi kontak plate-nya ini belum menempel ke terminal 30 dan terminal C ini. Selain standby di terminal 30, arus listrik juga menuju ke kunci kontak dan standby di kunci kontak. Begitulah kondisinya ketika kunci kontaknya masih berada di posisi lock off atau posisi ACC atau posisi IG on. Kemudian pada kondisi seperti ini maka magnetic switch-nya itu dia masih off ya, masih off. Masih off artinya kontak plate-nya ini belum bergerak ke kanan dan belum menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Selain itu, posisi plunger-nya ini dia masih ada di sebelah kiri karena belum ada kemagnetan yang menariknya. Karena plunger sebelah kiri, maka pinion gear ini dia masih cenderung ke kanan sehingga pinion gear ini belum berhubungan dengan ring gear. Kemudian bagaimana kondisinya ketika kunci kontaknya ada di posisi ST? Tentu saja, berarti kunci kontak ini kita asumsikan dia menempel begini ya ke bawah ya. Set. Nah, kemudian dari arus listrik yang tadinya standby di kunci kontak, dia akan mengalir ke terminal ST. Dari terminal ST akan mengalir ke terminal 50. Terminal 50 kemudian ke hole in coil, kemudian ke ground. Selain ke hole in coil, arus listrik juga mengalir ke pull in coil, kemudian pull in coil ini groundnya dia melewati terminal C dulu, ya, setelah terminal C kemudian ke fill coil, dari fill coil kemudian ke brush positif, komutator, armatur, kemudian kembali lagi ke komutator, kemudian ke brush negatif dan dia ke ground. Sehingga akan terjadi kemagnetan di pull in coil dan juga akan terjadi kemagnetan juga di hole in coil. Sehingga pull in coil dan hole in coil ini saling bekerja sama menimbulkan kemagnetan yang sifatnya saling menguatkan. Kemagnetan yang kuat itu tentu akan membuat plunger ini bergerak ke kanan ya karena ditarik oleh kemagnetan yang ditimbulkan oleh pull in coil dan hole in coil. Karena plunger bergerak ke kanan, drive lever-nya juga bergerak ke kanan kan karena tadi dia berkaitan antara plunger dan drive lever, maka drive lever yang sebelah bawah ini akan terungkit
dan menggerakkan pinion gear ke kiri untuk menuju ke ring gear. Ya. Kemudian selain menggerakkan plunger ke kanan, arus listrik ini yang tadinya ke pull in coil, kemudian ke fill coil, kemudian ke armatur. Itu artinya terdapat arus listrik yang tidak terlalu besar mengalir ke motor, sehingga motor akan berputar lambat. Putaran yang lambat ini akan membantu pinion gear lebih mudah masuk untuk berkaitan dengan ring gear. Jadi ketika pinion gear ini bergerak ke kiri, nah itu motornya itu akan bergerak lambat karena adanya arus listrik yang mengalir ke motor. Namun arus listrik yang mengalir ke motor ini kecil sehingga putarannya lambat. Sehingga pinion itu akan masuk perlahan-lahan bergerak dan berputar perlahan-lahan menuju ke ring gear, sehingga masuknya pinion gear ke ring gear itu akan smooth gitu ya, akan lembut, akan slow but sure, jadi lambat tapi pasti, selep begitu. Nah, kemudian setelah kemagnetan ini kuat, kemudian menggerakkan plunger ke kanan, akhirnya kontak plate ini akan membuat terminal 30 dan terminal C ini berhubungan. Ya, kontak plate ini bergerak ke kanan, menempel ke terminal 30 dan terminal C, sehingga terminal 30 dan terminal C ini berhubungan. Selain itu, pinion dalam kondisi seperti ini, itu pinion gear sudah sepenuhnya berkaitan dengan ring gear ya. Berkaitan dengan ring gear, sudah masuk, celep, kemudian kontak plate ini sudah menempel ke terminal 30 dan terminal C. Akibatnya apa? Magnetic switch-nya on. Ya. Karena on, menempel, maka arus listrik yang tadinya standby di terminal 30 itu akan mengalir ke terminal C. Selanjutnya, karena arus listrik mengalir dari 30 ke terminal C, maka di terminal C ini dia akan menjadi kutub positif. Ada tegangan yang sifatnya positif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi pull-in coil itu ground-nya dia melewati terminal C ini. Jadi ground-nya itu di sini, tapi sebelum mencapai ke ground dia melewati terminal C dulu. Nah, pada saat kontak plate ini sudah menghubungkan terminal 30 dan terminal C, maka terminal C ini juga menjadi positif dong. Menjadi positif. Sehingga membuat arus yang mengalir ke pull-in coil itu terputus. Kenapa terputus? Ya, karena antara terminal 50 dan terminal C ini sama-sama positif. Jadi tidak ada beda potensial di pull-in coil, sehingga kemagnetan di pull-in coil akan hilang. Ya, begitu. Akan hilang. Nah, arus listrik tetap mengalir, ya, tetap mengalir dari terminal C akan terus mengalir menuju ke fill coil. Kok mengalir kenapa? Iya, karena kontak plate ini masih menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Kenapa masih menghubungkan? Iya, karena posisinya masih dipertahankan oleh kemagnetan yang ditimbulkan oleh hole-in coil. Jadi hole-in coil ini masih bekerja mempertahankan posisi kontak plate ini untuk terus menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Ya, kemudian arusnya mengalir ke fill coil, kemudian ke brush positif, ke komutator, ke armatur, kemudian kembali lagi ke komutator dan berakhir ke brush negatif dan ground.
Sehingga arus yang besar mengalir ke motor dan motor pun berputar kuat dan cepat. Pinion gear ini akan berputar dengan cepat dan kuat dan membuat ring gear ini berputar juga. Setelah itu, posisi plunger ini, ya tadi yang saya sampaikan, posisi plunger itu akan dipertahankan oleh kemagnetan yang dihasilkan oleh ball-in coil. Arus listrik yang besar tetap mengalir ke motor sehingga motor akan berputar kuat dan cepat. Nah, setelah itu karena putarannya sudah kuat dan cepat, tentu saja mesinnya hidup kan, mesinnya hidup. Nah, setelah mesinnya hidup, maka starter motor ini harus segera diistirahatkan. Kenapa? Karena starter motor itu kan dia mengkonsumsi arus yang besar ya, sehingga kalau tidak segera diistirahatkan setelah mesinnya hidup ya tentu akan boros arus listriknya. Dan pinion gear ini juga harus segera kembali ke posisi semula, harus bergerak ke kanan. Pinion gear ini harus segera lepas dari ring gear. Jika tidak, maka ring gear ini akan terus memutar pinion gear. Ya, walaupun ada overrunning plat di sini, tapi kalau dia terus berhubungan dengan ring gear, ya lama-lama overrunning platnya juga akan bermasalah gitu kan. Nah, harus secepatnya dia kembali ke posisi semula. Namun dalam kondisi seperti ini awalnya kontak plate itu masih menempel di terminal 30 dan terminal C. Ya. Padahal setelah mesin hidup tentu saja kunci kontak itu kembali ke posisi IG on bukan? Ya. Jadi ignition switch-nya ini itu kembali ke posisi IG on bukan ke posisi ST lagi. Dari posisi ST kemudian kembali ke posisi IG on sehingga arus listrik yang ada di terminal ST ini akan hilang. Dari terminal 30 ini akan hilang. Sehingga terminal 30 ini tidak ada tegangan positif dan kontak plate ini awalnya masih menempel. Kalau masih menempel berarti terminal 30 dan terminal C ini masih ada positifnya. Jadi masih ada arus di terminal C-nya ini masih ada arus. Sehingga arus listrik ini akan mengalir dari terminal C ke hole-in coil. Selain itu, dia juga arahnya begini ya. Tadi arusnya hilang dulu, yang dari 50 ke hole-in hilang dulu, digantikan dari terminal C ke hole-in coil. Ya, hole-in coil tetap ada magnet. Ya, tapi jika positifnya berasal dari terminal C, itu di pull-in coil ada magnet, di hole-in coil ada magnet. Tapi kemagnetan di pull-in coil ini lebih besar dari hole-in coil. Dan kemagnetan di pull-in coil dan hole-in coil itu arahnya berlawanan. Sehingga kemagnetan di hole-in coil itu mampu dilawan oleh pull-in coil karena pull-in coil lilitannya lebih banyak dan kemagnetannya lebih besar. Sehingga membantu kerja dari return spring ini untuk menggerakkan plunger ke kiri. Ya, plunger kiri. Sehingga jika plunger ke kiri, maka drive lever sebelah atasnya ke kiri, maka drive lever sebelah bawah akan digerakkan ke kanan. Sehingga pinion gear ini akan terlepas dari ring gear. Dan selain pinion gear ini terlepas dari ring gear, tentu saja kontak plate ini akan bergerak, tadi bergerak ke kanan kan, jadi kontak plate ini akan memutus hubungan antara terminal 30 dan terminal C. Sehingga arus listrik yang ada di terminal 30 dan terminal C akan putus. Ya, akan hilang. Motor akan berhenti berputar.
Jadi arus listrik akan terputus dan motor starter akan berhenti berputar. Begitulah cara kerja dari starter motor. Masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran silahkan disampaikan ke kolom komentar agar kita bisa membuat penjelasan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.